Artinya apa Joko Kendil itu? Muridnya Sunan Kalijaga. Murid Sunan Kalijaga. Kalau tongkat ini? Nemu kondalan. Kenapa pakai tongkat? Ben apa? Dan lurus melakukannya. Ben lurus melakukannya. Nanti setelah dari Rejenu ambil tongkat, mau melanjutkan perjalanan kemana rencana? Habis dari Moria kemana? Habis mulai pakai keliling dunia lagi. Keliling dunia. Ya. Sudah keliling dunia berapa tahun? Awal 2001. Dari 2001 Yes. sampai sekarang Yes. berarti sudah 21 tahun. Pirang 2000 selawe pakai mantuk. 2000 selawe pulang. Dari 24 tahun rencana. Iya. Ora iso mlaku alon-alon ngono. Mboten melampah, semelampah macane. Sing pelaku Macan. macan. Lah jenengan numpak macan. Nggih. Iki cah. Numpak macan tenan. Iya. Macane putih apa loreng-loreng? Putih. Macane sikile piro? Papat. Ya kowe papat macan kowe bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sosok Joko Kendil, musafir yang mengaku berasal dari Demak, Jawa Tengah, yang terkenal karena mengaku naik macan putih saat melakukan perjalanannya. Perjalanan yang ditempuh oleh Joko Kendil ini adalah perjalanan untuk mengambil tongkat atas perintah guru atau kiainya. Ya, ini berdasarkan pernyataan dari Joko Kendil ini sendiri. Dan bukan main-main, menurut pernyataannya, Joko Kendil ini sudah melakukan perjalanan selama 21 tahun, yaitu sejak tahun 2001 sampai dengan 2022 ini. Dan Joko Kendil ini mengatakan akan melanjutkan perjalanannya keliling dunia sampai tahun 2025. Joko Kendil ini berjalan tanpa alas kaki, baik sandal, sepatu ataupun yang lain. Banyak orang yang percaya dan seolah mengagumi, bahkan menganggap bahwasanya dia adalah seorang wali yang sakti dengan pengakuan sosok Joko Kendil ini. Bahkan ada seseorang yang memberikan komentar dengan membenarkan bahwasanya si Joko Kendil ini memang memiliki khodam berupa macan putih. Ya, memang di negeri kita ini cerita-cerita semacam Joko Kendil, cerita-cerita tentang kesaktian yang kebal, kemudian bisa terbang dan lain sebagainya, dan cerita-cerita khurafat semacam ini memang cukup laris manis. Bantu menjawab sebagaimana analisa saya, ya apa benar beliau itu naik macan putih. Jadi kalau secara penglihatan saya, analisa saya sendiri, beliau memang ada khodam. Jadi ada khodamnya itu sebenarnya adalah ajudan daripada Syahadiyah. Jadi seperti itulah orang-orang yang seperti itu. Jadi beliau itu bukan menunggang ya, artinya justru macan tersebut itu ada di depan beliau sebenarnya. Beliau itu mengikuti arah jalannya macan tersebut. Jadi bukan beliau naik. Ini yang benar seperti itu. Jadi beliau itu mengikuti jejaknya macan tadi mau kemana. Jadi karena memang seperti itu. Dan insya Allah semoga Allah mudahkan ya, artinya Allah berikan kemudahan buat Mas Joko Kendil ya, sampai ke tempat tujuan. Bagi orang yang diberikan kecerdasan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang semacam ini, tentu tidak akan percaya begitu saja. Tidak akan mudah percaya dengan pengakuan yang dinyatakan oleh Joko Kendil ini. Alasannya apa? Yang pertama, apa urgensinya Joko Kendil ini dalam melakukan perjalanan selama itu sampai 21 tahun untuk mengambil tongkat? Kemudian sehebat apa tongkat tersebut, ya kan? Dan seberapa mulianya tongkat tersebut dibandingkan dengan Al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Memang ini perbandingan yang sangat
terkesan konyol. Tapi ini adalah sebuah perumpamaan agar kita bisa berpikir secara rasional. Al-Quran dan kitab-kitab ulama saja ini dikirim lewat paket, ya kan? Kenapa tongkat tersebut tidak dikirim lewat paket kalau memang dibutuhkan? Dan jika untuk menguji tentang amanah atau tidaknya seseorang, tentu banyak cara ya yang bisa dilakukan. Tidak harus melakukan hal sekonyol ini. Kemudian dengan melakukan perjalanan yang sudah 21 tahun. Seandainya waktu 21 tahun tersebut dimanfaatkan untuk menghafalkan Al-Quran, untuk mempelajari ilmu syar'i, untuk mempelajari dan menghafalkan kitab-kitab ulama, mungkin akan lebih banyak kebaikan yang didapatkan oleh Joko Kendil ini. Dan dipastikan hidupnya akan lebih bermanfaat bagi manusia. Ini waktu 21 tahun ini bukan yang sedikit, bukan waktu yang sebentar, yang sudah dihabiskan untuk perjalanan yang tidak jelas. Ya, dan ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fi ma'afnah." Ya, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya, kemana ia habiskan. 21 tahun terbuang sia-sia, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Kemudian masalah Joko Kendil yang mengaku melakukan perjalanan naik macan putih. Dan yang seperti ini juga dipercaya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kalaupun benar dia naik macan putih, maka macan putih ini adalah bentuk jin. Karena macan putih yang dikatakan dinaiki atau ditunggangi oleh Joko Kendil ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Maka jelas itu bukanlah jenis hewan, melainkan makhluk halus, sebangsa jin. Dan jelas haram hukumnya bagi manusia untuk bekerja sama dengan jin. Karena para jin dan syaitan itu tidak akan membantu kecuali kepada orang-orang yang akan membantu mereka pula. Dan cara untuk membantu mereka adalah dengan mengagungkan mereka. Dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Bukankah kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sesungguhnya hanya kepadamu-lah ya Allah hamba menyembah, dan hanya kepadamu pula hamba mohon pertolongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon bantuan dengan bangsa jin itu tidaklah menambah kecuali dosa dan kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang semacam ini, mempercayai cerita-cerita khurafat semacam Joko Kendil naik macan putih, dan kemudian lagi cerita-cerita tentang kesaktian-kesaktian yang dimana manusia kebal terhadap senjata tajam dan lain sebagainya, dan juga kepercayaan-kepercayaan seperti na'udzubillah min dzalik yang diyakini oleh Yang Wildo dan lain sebagainya.
Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la taghtaru bih hatta ta'lamu mutaba'atahu lirrasul sallallahu alaihi wasallam." Apabila kamu melihat ada seseorang yang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah kamu membenarkannya dan janganlah pula tertipu olehnya sampai kamu mengetahui bahwa ia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu-satunya cara agar kita bisa terhindar dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang adalah dengan terus belajar. Belajar bagaimana beragama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Tidak membuat atau melakukan ibadah-ibadah atau amaliyah-amaliyah yang tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan itulah jalan keselamatan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mereka itu telah diberikan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara agama yang diada-adakan. Karena setiap perkara agama yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Tirmizi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.